Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips cara mengatur keuangan di saat awal gajian. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, cara yang pertama, sisihkan uang tabungan Anda sebesar 10-20% untuk ditabung. Sisihkan langsung ya saat awal gajian. Kenapa? Karena kalau kita tidak segera menyisihkan langsung uang gajian kita di awal, biasanya uang tersebut tuh akan menjadi biaya pengeluaran juga, jadi ikut tercampur ke dalam biaya pengeluaran seperti itu. Jadi lebih baik di awal gajian itu kita harus langsung menyisihkan 10-20% uang gajian kita itu untuk menabung supaya tidak tercampur dengan uang pengeluaran. Kemudian untuk tips yang kedua, bagi uang Anda ke dalam beberapa pos untuk kebutuhan biaya hidup Anda. Misalkan bagi uang Anda itu ke dalam pos listrik, pos pulsa dan kuota, pos untuk bensin atau transport, pos untuk makan, pos untuk belanja bulanan, pos untuk cicilan jika yang punya cicilan, dan juga untuk pos untuk zakat jika sudah mampu. Nah, dari tiap-tiap pos itu kita harus melakukan budgeting. Misalkan pos untuk makan, kita budgetin untuk biaya makan, untuk biaya sayur itu misal untuk 2 orang sekitar 1,5 juta rupiah. Itu di budget sekitar segitu misalkan saja, tapi itu terserah kalian kan. Budgeting itu terserah dengan kalian, terserah dengan keuangan kalian. Kemudian misalkan pos untuk listrik misalkan 100.000 rupiah seperti itu. Misalkan biaya listrik kalian tiap bulan itu rata-rata sekitar seperti itu. Jadi tiap-tiap pos itu kalian budgeting supaya tidak tercampur dengan pos-pos yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tips dari saya yaitu cari info promo atau diskon di supermarket untuk membeli belanja bulanan supaya lebih hemat. Nah, kalian bisa mencari info promo atau diskon melalui sosial media, misalnya di Instagram atau di Facebook misalkan. Kan sekarang media sosial itu sudah berkembang tuh. Nah, kalian follow aja Instagram, misalkan kalian follow Instagram di Indomaret, Alfamart, Super Indo, seperti itu kalian follow. Nah, biasanya di sana itu mereka akan memposting misalkan posting info promo atau diskon, misal tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Biasanya sih di tanggal-tanggal tertentu selalu ada promo tiap bulannya. Maka kalian cari info dengan cara memfollow akun-akun seperti Super Indo, Indomaret, Alfamart itu di media sosial, karena di sana seringkali kok mereka membagikan info tersebut di media sosial. Jadi kalian tinggal follow aja supaya kalian mendapatkan informasi seperti itu. Kemudian tips yang keempat, simpan dan kumpulkan struk belanja Anda, nota dan lain-lain selama 1 bulan. Nah, jika kalian itu habis belanja bulanan misalkan, kalian simpan tuh struk belanja kalian di suatu tempat seperti itu. Atau kalian habis pergi ke Indomaret misalkan cuma ingin beli minum doang atau apapun itu, kalian kumpulkan struk itu jadi satu, kumpulkan selama 1 bulan. Atau kumpulkan misal kalian habis beli spare part untuk servis
servis motor, misalkan kalian beli spare part apa, karena kalian bisa servis sendiri, kalian beli spare part apa, kalian kumpulkan notanya seperti itu. Kalian kumpulkan notanya jadi satu selama 1 bulan. Kenapa seperti itu? Supaya kalian jadi lebih tahu sebenarnya pengeluaran kita itu digunakan untuk apa saja sih. Jadi kan biasanya di stroke atau nota seperti itu kan ada tanggalnya, ada biaya harganya. Jadi kalian itu bisa tahu tanggal berapa kalian mengeluarkan berapa, tanggal berapa kalian mengeluarkan biaya berapa, seperti itu. Jadi pengeluarannya itu bisa termanage atau bisa terkontrol seperti itu. Dengan kalian tahu kan kalian bisa mengontrol pengeluaran kalian. Kemudian yang kelima yaitu buat laporan bulanan keuangan Anda. Nah, dari struk atau nota yang telah kalian kumpulkan itu kalian catat tuh dan kalian hitung. Kalian catat misalkan tanggal berapa pengeluaran kalian itu berapa, terus tanggal berapa pengeluaran kalian itu berapa. Kalian catat selama 1 bulan penuh itu, kalian catat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus kalian tulis juga tuh biaya pengeluarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu biayanya berapa. Terus kalian hitung, kalian jumlahin tuh. Nah, kalian bisa buat laporan bulanan itu dengan cara seperti itu, kalian catat dan kalian hitung. Nah, untuk contoh bagaimana format laporan bulanannya, kalian bisa lihat di YouTube saya yang paling awal saya upload. Di situ ada contoh perhitungan pengeluaran sederhana, yaitu pengeluaran bulanan sederhana. Kalian bisa contoh seperti itu. Jadi kalian ada kolom untuk tanggalnya, ada kolom untuk nomornya. Yang pertama kolom untuk nomor, kemudian kolom untuk tanggal, kemudian kolom untuk keterangan itu misalkan kalian mengeluarkan pengeluaran untuk belanja bulanan, terus untuk makan, untuk transport, seperti itu. Kemudian ada kolom untuk pemasukan, yaitu income kalian. Kemudian ada kolom untuk pengeluaran, yaitu biaya pengeluaran kalian. Dan kemudian juga ada pengeluaran, ada kolom untuk saldo, yaitu sisa pemasukan dikurangi pengeluaran. Kalian bisa lihat contoh laporan keuangan bulanan itu di video saya yang paling awal. Kira-kira format sederhananya seperti itu, kalian bisa contoh. Kemudian untuk tips yang keenam, jika masih ada sisa uang, tabung uang tersebut sebagai tabungan dana darurat. Nah, misalkan selama 1 bulan itu tuh kalian udah melakukan pengeluaran, melakukan pembelanjaan tuh selama 1 bulan itu. Nah, selama 1 bulan itu tuh ternyata uang kalian itu masih sisa. Nah, kalian tabung tuh sisa uang tersebut sebagai tabungan dana darurat kalian. Misalkan untuk jaga-jaga aja, misalkan jaga-jaga aja ya, misalkan ada yang sakit, kita atau anggota keluarga kita ada yang sakit, terus misalkan kulkas kita itu ada yang rusak, jadi perlu diservis atau perlu diperbaiki misalkan itu. Jadi kalian bisa menggunakan tabungan dana darurat itu untuk biaya-biaya seperti itu, untuk biaya yang urgent. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan sisa uang itu untuk biaya playing. Biaya playing itu apa? Seperti biaya refreshing lah untuk kita. Misalkan kita pengen jajan, kita pengen kulineran, kita pengen shopping, kita pengen nonton atau pergi wisata kemana, seperti itu kalian bisa menggunakan sisa uang tersebut. Tapi untuk kondisi seperti sekarang lebih baik kalian di rumah aja ya. Tapi mungkin kalau sudah corona ini telah selesai, semoga cepat selesai juga sih.
kalian bisa menggunakan biaya tersebut untuk playing, untuk sekedar refreshing seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit tips dari saya, semoga bisa menginspirasi kalian, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian bisa terus mendukung channel saya. Dan kalian juga boleh berkomentar di komentar di bawah. Kalian boleh request video apa yang ingin kalian request untuk saya buat nanti, untuk saya buat selanjutnya. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru apabila saya mengupload video terbaru. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.